Hai semuanya, jumpa lagi dengan aku Sufnando Rizar. Kali ini kita akan melihat 5 penampakan hantu Jepang yang terekam oleh kamera. Setelah intro yang berikut ini. Jadi kalau berbicara tentang hantu Jepang, memang nggak pernah ada habisnya. Apalagi kalau di Jepang ini, kalau kita lihat memang tingkat bunuh dirinya itu loh yang mencuri perhatian kita tuh paling tinggi di sana. Walaupun negara itu terbilang sangat rapi, bersih dan juga indah, tapi nggak menutup kemungkinan bahwasannya angka bunuh diri di Jepang itu memang cukup amat tinggi, guys. Dan kalau lo tahu ya, di tahun 2023 kemarin hampir 9 juta rumah kosong yang nggak ada penghuni di Jepang ataupun minimnya ahli waris di sana itu diambil alih oleh negara, guys. Jadi lo bayangin aja, guys, banyak rumah kosong di Jepang yang diambil alih sama negara karena mereka tuh nggak punya ahli waris ataupun nggak punya lagi siapa-siapa, guys. Oke, jadi nggak usah lama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke video yang pertama. Di video pertama kali ini, ada seorang pria yang sedang mengikuti sebuah acara TV paranormal. Jadi si wanita ini adalah seorang presenter, guys, yang mana dia ini membuat sebuah acara tentang untuk mengulas penampakan-penampakan hantu juga. Nah, si pria ini bercerita dengan si wanita ini nih, pengalaman dia sewaktu dia mengunjungi hutan. Nah, ketika dia mengunjungi hutan pada saat itu, dia berniat ingin pergi ke sebuah tempat seperti tempat sembahyang mereka yang ada di tengah-tengah hutan itu, guys. Nah, pada saat dia ke sana, dia waktu itu membawa kamera. Kamera ini jadi waktu itu kan belum semodern kita gitu ya. Dan si pria ini udah menyimpan rekaman itu cukup lama gitu. Nah, pada saat itu dia nggak sengaja seperti mendengar suara seorang perempuan di hutan tersebut. Nah, pada saat itu ketika dia mencoba untuk menelusuri dari mana asal suara ini, betul aja ternyata dia melihat sebuah penampakan hantu perempuan yang memakai rok dengan wajah yang cukup sangat pucat. Nah, ketika dia mencoba untuk mendekati si perempuan ini, tiba-tiba aja, guys, kaki si pria ini ditahan oleh sebuah sosok hantu yang lain. Dan pada saat itu dia langsung spontan untuk melihat ke bawah. Nah, betul aja, guys, ternyata yang memegang kaki si pria ini adalah sosok hantu yang lainnya, guys. Dan gua mau lo simak video ini baik-baik. 中古の古いデジカメを買ったところで、それを使って、持って行ってその場所で、撮影をしようかなと思って、で、その後、ネットに公開できるように動画も撮ってたんですけど。はい、どうもよしです。今回で、3回目ですかね。今回はにある、今ちょっと山道を歩いてるんですけど、ありました。ここが、入り口ですかね。ちょっとわかりますかね。ここら辺お墓がありますね。ちょっと検証したいっていうのが今回の、企画です。デジカメですね。わかるかな。かなり古いやつなんですけど、多分20年くらいみたいなんですけど、なんかちょっとそれすごいなと思って、ちょっと面白いなと思って、ちょっと興味本位で買ったんですけど、ここでも撮っていきたいと思います。え？え？あ、え？うわ！え？え？え？え？え？やばい。
Iya, cukup menyeramkan ya guys ya. Yang mana si pria ini tuh nggak sengaja gitu ya merekam dua penampakan sekaligus di satu momen yang sama gitu ya. Oke, kita lanjut ke video yang berikutnya. Jadi di video berikutnya kali ini ada sebuah penampakan yang mana ketika ada seorang pria nih di Jepang baru aja pulang dari kantor dan dicekik oleh sosok makhluk nggak kasat mata. Jadi ceritanya gini guys, waktu itu di lift itu memang sebenarnya ada penjaga lift yang disebut dengan rescue untuk menolong orang-orang yang ada di lift tersebut. Nah, jadi si penjaga lift ini seakan-akan memang udah tahu gitu ya, bahwasannya lift ini tuh memang berhantu gitu. Jadi tugas si rescue ini guys, dia adalah mengawal seluruh orang yang ingin menaiki lift, dan prioritasnya itu adalah perempuan. Karena perempuan kan gampang gitu ya diganggu oleh hantu ataupun bulu mereka lemah gitu. Nah, kebetulan jam kerja si rescue ini adalah antara pagi sampai dengan jam 6 sore guys. Nah, pada saat itu si pria ini, bapak ini pulang dari kantor agak telat. Nah, jadi si bapak ini waktu itu pulang dari kantornya jam 11 malam guys. Lo tahu kan kalau di Jepang itu memang mereka tuh giat banget gitu bekerja. Jadi mereka tuh sering lembur dan sampai kadang-kadang ketiduran gitu di meja kerja mereka. Nah, kembali ke topik. Jadi bapak ini waktu itu pulang jam 11 malam, yang mana si penjaga lift ini, rescue ini udah nggak bekerja lagi. Nah, pada saat itu bapak ini ketika ingin keluar dari lift, tiba-tiba aja layarnya itu dicekik dengan amat sangat kuat oleh sosok hantu yang nggak kelihatan sama sekali di kamera.
Ya bro, jadi seperti yang udah kita lihat tadi ya, yang mana kalau gue lihat sih agak cringe gitu ya, karena bapak ini sempat ditarik keluar gitu dalam keadaan lehernya tercekik gitu ya. Dan yang lebih mengejutkan lagi ketika dia tuh kembali ke dalam lift sambil dilempar gitu guys. Kita lanjut ke video yang berikutnya. Jadi di video berikutnya kali ini ada seperti sebuah tim untuk menjelajah rumah kosong di Jepang guys. Nah pada saat itu mereka membawa seorang perempuan, yang mana perempuan ini kalau kita lihat dia memang seperti memiliki kelebihan untuk melihat makhluk halus. Nah pada saat itu belum aja masuk ke rumah tersebut, perempuan ini udah melihat sebuah sosok penampakan yang memperhatikannya di sebuah jendela. Jadi perempuan itu menunjuk ke arah hantu tersebut, dan sepertinya kreo-kreonya ini nggak percaya gitu ya, masih bandel juga gitu, masih penasaran, ingin memasuki rumah tersebut. Jadi singkat cerita, mereka pun masuk ke rumah ini guys. Nah pada saat mereka udah masuk ke dalam rumah ini, tiba-tiba mereka melihat sebuah seperti gumpalan gumpalan bercak manusia gitu ya di sebuah sudut dinding. Nah kalau kita perhatiin lebih detail ya, memang di situ nggak ada keanehan apapun ya, maksudnya kayak biasa aja gitu, kayak sebuah coretan hitam yang menempel di sebuah dinding. Nah tapi si perempuan ini punya firasat lain gitu, tapi mereka tetap aja menahan si perempuan ini untuk tetap berada di situ dan melanjutkan eksplorasi mereka. Dan sepersekian detik kemudian, yang hitam tadi di dinding itu guys, tiba-tiba dari situ keluar sebuah sosok penampakan yang sangat menyeramkan. Gua mau lo perhatiin videonya.
video berikutnya kali ini, ada sebuah penampakan yang mana ketika ada sepasang sejoli nih sedang jalan-jalan pada sore hari. Nah, pada saat itu mereka melihat sebuah meja dan mereka berniat untuk singgah ke meja tersebut sambil duduk-duduk lah gitu ceritanya guys. Nah, pada saat itu ketika mereka sampai di meja ini, tiba-tiba aja kamera mereka ini secara nggak sengaja merekam sebuah sosok penampakan yang tepat keluar dari bawah meja tersebut guys. ほらほら、ここにも。なんか、これっぽいよね。もうやめなよ。これも違うし。大丈夫だって。大丈夫じゃないよ。大丈夫でしょ。何言ってんの。あっちだわ。この辺かな。おー。やば。そこも違うし。おい。おい。どうした？どうした？大丈夫か？おい。おい。おい、なんで、どうした？大丈夫か？なあ。どうした？なあ。おい。おい。どうしたの？なあ。どうした？大丈夫か？なあ。おい。なんだよ。調査によると、かつてこの場所を通りがかった女性が何者かに刃物で刺され死亡するという事件があったといいます。死んだことを受け入れられず自爆霊と化した女の怨念の姿だったのでしょうか。Di video berikutnya kali ini ada sebuah penampakan yang mana kalau gue bilang sih kayak nggak masuk di akal gitu ya. Cuman gue nggak mau buang video ini, gue ingin berbagi juga dengan kalian. Siapa tahu kalian lebih bisa memahami video ini daripada gue gitu. Nah, jadi ceritanya guys, pada saat itu ada seorang reporter yang sedang melakukan sebuah live streaming untuk menyampaikan cuaca pada sore hari. Nah, pada saat itu si reporter ini tiba-tiba aja jatuh pingsan tepat di tengah-tengah dia menyampaikan sebuah berita. Dan yang buat gue pusing ya dan juga aneh nih, tiba-tiba aja si reporter ini berpindah tempat sekitar 50 meter guys dari tempat dia pingsan tadi. Dan di sini gue yang nggak masuk di akal, tapi memang betul di dalam video ini ada sebuah penampakan yang sedikit mengganjil, yang mana ketika sesaat sebelum reporter ini jatuh, kita bisa melihat bahwasannya tepat di sebuah jendela di rumah belakang tersebut ada sosok penampakan hantu yang seperti sedang mengintip si wanita ini guys. 手がかりはあるものの犯人は未だに捕まっていません。そして妊娠した女性が襲われ、一体この事件はいつまで人々に不安を与え続けるのでしょうか。警察には一日も早い出てしまいました。家族で住む人々の多いこの閑静な住宅街を暗い雰囲気が包んでいます。一体この事件はいつまで人々に不安を与え続けるのでしょうか。警察には一日も早い暗い雰囲気が包んでいます。一体この事件はいつまで人々に不安を与え続けるのでしょうか。警察には一日も早い